الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي لكل كافي كافنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallahul mun'imul mannan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Khaif rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas semua anugerah, karunia dan nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita semua yang tak terhingga banyaknya, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, melaksanakan ibadah sholat subuh yang kita laksanakan berjamaah di masjid ini. Dan kemudian sambil kita niat melaksanakan kesunahan beriktikaf, kita lanjutkan dengan kegiatan ta'lim kita. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kegiatan ta'lim ini mendapatkan ridho dan keberkahan darinya, dan perkumpulan ini oleh Allah dijadikan jam'an mubarakan marhuma, serta ilmu yang kita kaji dan kita pelajari oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, maslahat dan barokah di dini wa dunia wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Khaif rahimakumullah. Di dalam pertemuan ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita, dan masih hal-hal yang ada hubungannya dengan bahasan seputar fikul munakahah, fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan. Cuma kalau dalam pertemuan-pertemuan yang lalu yang sudah kita bahas itu adalah keterkaitan dengan pelaksanaan pernikahan itu sendiri, dan itu alhamdulillah sudah kita bahas semua, mulai dari rukun-rukun pernikahan, kemudian syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah proses pernikahan. Nah, itu sampai kemudian mahar, saya pikir sudah hampir semua, termasuk bagaimana hukum menikahkan wanita yang sedang hamil akibat perbuatan zina dan status anaknya. Itu sudah kita bahas di dalam konsep fikul munakahah. Artinya ketika sebuah proses pernikahan itu terpenuhi rukun-rukunnya, terpenuhi syarat-syaratnya, maka pernikahan itu sah. Menurut agama, tinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, ya pernikahannya dicatatkan di KUA, sehingga pernikahan itu
sah menurut agama, juga diakui menurut negara. Nah, dapat buku nikahnya dah. Ya udah selesai sudah. Nah, di dalam pertemuan ini saya ingin membahas masih seputar fikul munakahat, tapi tema bahasan kita bergeser ke hal-hal yang ada hubungannya ketika terjadi di kehidupan rumah tangga itu ketidakharmonisan sampai kemudian menimbulkan perceraian. Maka di dalam pertemuan ini saya ingin membahas tentang talak cerai dalam konsep fikih Syafi'iyah. Nah, kenapa sih kita berbicara talak? Bukan berarti kemudian saya menganjurkan, ini ngaji talak nih, bukan. Konsep yang saya ingin bahas adalah i'rifis syarra la li syarri bal li tawaqihi. Fa inna man lam ya'rifis syarra yushiku ayyaqa'a fihi. Talak ini satu keburukan, tapi harus kita pelajari apa konsepnya. I'rifis syarra la li syarri. Kita tahu satu hal yang buruk, la li syarri, bukan untuk melaksanakan keburukan itu. Bal li tawaqihi, bahkan tujuannya bagaimana kita bisa menghindari keburukan itu. Fa inna man lam ya'rifis syarra yusiku ayyaqa'a fi, karena orang yang enggak tahu keburukan tanpa dia sadari dia justru terjerumus ke dalam keburukan. Nah ini, jadi ini konsepnya. Jadi perceraian adalah satu hal yang tidak baik, gitu ya, yang merusak keharmonisan sebuah kehidupan rumah tangga. Kita pelajari ini bukan berarti kita ingin melakukan itu, justru bagaimana tindakan preventif kita agar kita terhindar dari hal yang tidak baik. Karena berapa banyak seseorang yang dia tidak mengerti dan tidak mau mempelajari tentang masalah perceraian, tapi akhirnya sesungguhnya dia justru sudah terjerumus ke dalam perceraian itu tanpa dia sadari. Nah ini satu yang ingin saya ingatkan di awal, supaya jangan sampai salah tanggap gitu ya dengan materi ini, karena memang di dalam kitab-kitab fikih pasti masalah ini setelah selesai permasalahan pernikahan dibahaslah babut tolak, itu masih hubungannya dalam kitabun nikah, biasanya dalam fikul munakahat. Yang kedua, saya katakan bahwa ini adalah dalam konsep fikih, dan fikihnya saya kerucutkan dalam konsep pandangan fikih Syafi'iyah, gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang mazhab banyak sekali ya. Di antaranya yang kita pakai itu kan ada 4 mazhab ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Tapi kita kerucutkan dalam pandangan fikih Syafi'iyah karena memang mayoritas umat muslim di Indonesia ini banyaknya mengikuti mazhab Syafi'i dalam konsep fikihnya. Berbeda dengan hukum positif, gitu ya. Jadi saya tidak berbicara tentang hukum positif, karena kalau kita berbicara tentang hukum positif, bahwa sesuai dengan KHI itu, kompilasi hukum Islam yang biasanya digunakan pada pasal 115, jelas di sana bahwa pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang dilakukan di depan pengadilan. Itu adalah hukum positif. Artinya kalau kita mengacu kepada hukum positif yang berlaku di Indonesia ini dengan berpedoman kepada KHI pada pasal 115, sudah perceraian itu memang harus di pengadilan agama. Ketika tidak di depan hakim pengadilan agama, ya dianggap tidak sah. Gitu ya. Nah ini adalah hukum positif yang berlaku. Tapi makanya yang saya kaji di sini adalah kajian dalam pandangan fikih. Fungsinya apa? Sebagai preventif kita, gitu ya. Preventif kita jangan sampai kemudian kita terjerumus kepada hal-hal yang dalam pandangan fikih justru itu merugikan kita dalam kehidupan berkeluarga. Nah ini adalah sebagai pengantar awal dari materi yang saya ingin sampaikan dalam pertemuan ini, dan insya Allah ini bersambung banyak. Kemudian untuk materinya saya tidak fotokopi karena saya sudah kirim sama Pak Haji, ya terserah itu katanya mau difotokopi apa enggak, katanya di share ya. Biasanya saya fotokopi. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Khaib rahimakumullah. Berbicara tentang konsep awal dasar dalam sebuah pernikahan, maka yang diinginkan dalam Islam, bagaimana seorang muslim dan muslimah dengan pernikahan yang dilakukan itu mampu membangun dan mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama pasangan hidup yang dikasihi dan dicintainya. Ini adalah merupakan tujuan dari
pernikahan yang dianjurkan dalam Islam. Jadi keinginan ajaran Islam itu bagaimana seorang muslim dan muslimah ketika dia mengikatkan dirinya dalam sebuah akad nikah, ya agar mereka mampu membangun sebuah keluarga yang diidam-idamkan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang terus ya sampai ajal menjemputnya dan bahkan bisa berkumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering bilang begini, kalau saya memberikan materi tentang catin gitu ya pada calon-calon pengantin itu di kantor urusan agama, saya bilang gini, secara pribadi sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya ketika dalam kehidupan di dunia ini Allah kumpulkan saya dengan orang-orang yang saya kasihi, saya sayangi dan saya cintai, dengan keluarga-keluarga saya. Dan kebahagiaan yang tak terhingga ketika itu pun nanti ketika dalam kehidupan akhirat Allah kumpulkan saya dengan orang-orang yang saya kasihi, saya sayangi dan saya cintai dalam kehidupan dunia ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diinginkan oleh Islam, keluarga itu berkumpul di dunia dan berkumpul pula di akhirat. Dan itu memang janji Allah, meskipun kematian mereka berbeda waktunya dengan anak-anak cucu mereka, tapi ketika kehidupan keluarga itu didasari dengan keimanan dan ketakwaan, maka akan Allah kumpulkan kembali mereka dengan anak keturunan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang seharusnya menjadi keinginan dan pikiran kita dalam membangun sebuah keluarga. Karena itu berbicara tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini, ketika berbicara tentang Allah ciptakan pasangan hidup bagi manusia di dalam Al-Quran surah Ar-Rum, Allah ingatkan itu. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Al-ayat surah Ar-Rum ayat 21. Bagian dari tanda-tanda kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah, Allah ciptakan bagi kamu min anfusikum azwaja, pasangan hidupmu, azwaja, pasangan hidupmu, min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, dari sesama manusia. Imam Ibnu Katsir itu ketika mentafsirkan ini, kata beliau, inilah bagian dari tanda-tanda kemahabesaran Allah, bahwa Allah ciptakan dalam kehidupan dunia ini manusia itu ada laki-laki dan ada wanita. Itu adalah bagian dari tanda-tanda kemahabesaran Allah, dan kemudian Allah jodohkan mereka azwaj. Padahal kata beliau Imam Ibnu Katsir, kalau Allah mau ciptakan dalam kehidupan dunia ini semua laki-laki bisa, atau semua perempuan bisa, kenapa tidak gitu ya. Tapi ini bagian dari tanda-tanda kemahabesaran Allah. Allah ciptakan ada laki-laki dan wanita. Dan kemudian Allah pasangkan azwaj, Allah jodohkan mereka. Apa tujuan perjodohan itu? Litaskunu ilaiha, agar mereka merasa tentram. Nah, ini agar mereka merasa tentram, merasa tenang dalam kehidupannya. Jadi fungsi pernikahan, dipertemukannya antara laki-laki dan wanita, ini dalam ikatan pernikahan sesungguhnya untuk mewujudkan ketenangan dan ketenteraman. Kalau kita lihat kajian tafsir, salah satu menurut pendapat mufassir, itu ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam masih sendiri, kemudian Allah perintahkan Adam untuk ke dalam surga. Sebab kalau kita lihat kajian tafsir itu, ada dua pendapat tentang penciptaan Ibunda Hawa. Ada yang mengatakan Ibunda Hawa itu diciptakan di dalam surga setelah Nabi Allah Adam masuk ke dalam surga. Ada yang mengatakan sebelum Allah perintahkan masuk ke surga, kemudian Allah ciptakan terlebih dahulu Ibunda Hawa. Saya mengikuti pendapat yang masyhur yang mengatakan diciptakan di dalam surga. Ketika Nabi Allah Adam dimasukkan ke dalam surga, berbicara tentang surga kurang apanya? Semuanya serba ada. Itu apa yang diinginkan. Tapi yang namanya sendirian ya tetap aja demi semuanya serba ada gitu ya, ada hal yang kurang. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Allah Adam. Maka kemudian ketika Nabi Allah Adam tertidur ya, maka Allah ciptakanlah Ibunda Hawa min dol'il aisar, dari tulang rusuknya yang sebelah kiri.
Bahkan dalam sebuah kitab dikatakan hadisnya al-aqsar, yang paling pendek juga gitu ya. Jadi diciptakan dari tulang rusuk. Begitu Nabi Allah Adam melihat adalah ibunda Hawa, seorang wanita, di situ beliau langsung merasa tertarik. Bahkan beliau ingin menjulurkan tangannya gitu ya, ingin menyentuh karena rasa tertariknya. Cuma kalau di dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu dijelaskan, kata Allah, mah ya Adam, jangan main pegang-pegang aja, belum sah wahai Adam gitu ya. Mah ya Adam, nggak boleh dulu gitu ya. Jadi belum apa-apa nggak boleh dulu gitu, nggak boleh main pegang. Hatta tu'addiya mahroha, sehingga engkau tu'addiya mahroha, bayar dulu mas kawinnya, nikah. Kata Nabi Adam, apa mas kawinnya? Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu dikatakan kawinnya adalah Nabi Allah Adam bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menjadi mas kawin pernikahan Nabi Allah Adam dan ibunda Hawa gitu ya. Nah, saya tertarik dengan ungkapan seorang ahli hikmah atau kalam hikmah gitu ya. Ketika menyikapi kenapa sih ibunda Hawa itu Allah ciptakan min dal'ir rajul, dari tulang rusuknya seorang laki-laki gitu ya. Kalau Nabi Allah Adam Allah ciptakan dari tanah, kenapa ibunda Hawa kok diciptakannya dari anggota tubuh laki-laki, dan yang dipilih tulang rusuk, enggak anggota-anggota yang lain? Nah, di dalam kalam hikmah itu dikatakan lam tukhlaqil mar'ah min ra'sir rijal di Allah tata'ala bihi. Kenapa seorang wanita tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki? Padahal tubuh laki-laki ini kan dari kepala sampai kaki banyak tulangnya. Kenapa yang Allah pilih tulang rusuk? Ini kalam hikmah. Kenapa tidak diciptakan wanita dari tulang kepalanya laki-laki? Alasannya di Allah tata'ala bihi, supaya perempuan tidak merasa lebih tinggi dari laki-laki. Waduh, kalau diciptainya dari tulang kepala, kata perempuan, bukan di atas lu bahasanya kan gitu ya. Karena dari tulang kepala, makanya tidak diciptakan dari tulang kepala, supaya wanita tidak merasa lebih tinggi dari laki-laki gitu ya. Dia tidak merendahkan laki-laki. Tapi dikatakan juga walam tukhlaq minar rijli. Loh, terus kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kakinya laki-laki? Kan kaki juga ada tulangnya. Kenapa nggak diciptakan itu? Li alla yahtakiroha, agar laki-laki tidak menghinakan seorang wanita. Nah, gitu ya. Jadi jangan sembarangan, laki-laki nggak boleh. Coba kalau diciptanya dari tulang kaki, waduh perempuan bisa diinjak-injak lah dari tulang kaki kan di bawah gitu. Tidak, Allah ciptakan minar rijli, dari tulang kaki, di Allah yahtakiroha, supaya laki-laki tidak gampang-gampang menghinakan dan merendahkan wanita. Balistalaha min dal'iha, bahkan Allah keluarkan seorang wanita dari tulang rusuknya, litakuna tahta janahihi payuhniha, agar wanita itu merasa selalu berada di bawah lindungan kedua tangannya laki-laki, payuhniha, sehingga laki-laki mampu memberikan perlindungan kepadanya. Tulang rusuk itu kan berada di bawah kiri kanan tangan kita, seolah-olah diciptakan di sini itu agar kita mampu memberikan perlindungan kepada seorang wanita. Itulah. Kemudian wa qaribatan min qalbihi hatta yuhibbuha, dan tulang rusuk itu adalah anggota tubuh yang paling dekat dengan hatinya laki-laki. Hatta yuhibbuha, sehingga laki-laki akan selalu ingat dan mencintai seorang wanita. Wa musawwiyatan laha, dan dia musawwiyatan laha, berdiri sejajar dengan laki-laki. Subhanallah, ternyata itu kalam hikmah itu. Dan di sini inilah yang kemudian dikatakan ayat Al-Qur'an litaskunu ilaiha, supaya kita ini tentram dengan adanya wanita, istri tadi, pasangan tadi. Jadi di situ juga ada nilai tujuannya bahwa seorang istri, seorang wanita, dia harus mampu memberikan ketentraman
dan ketenangan kepada suaminya. Jangan kemudian menjadi seorang wanita malah bikin pusing suaminya. Nah, ini kualitas kuno ini namanya gitu ya. Jadi fungsi seorang istri bagaimana dia mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada suaminya, dan seorang suami bagaimana mampu memberikan perlindungan dan kecintaan, kasih sayang juga terhadap istrinya. Nah, inilah azwaj litaskunu ilaiha. Dan kemudian Allah jelaskan di dalam ayat ini, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah sudah siapkan itu untuk membangun keluarga sakinah itu. Allah sudah siapkan apa? Allah berikan kepada pasangan itu mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu di dalam kitab-kitab tafsir dikatakan ay al-mahabbah, rasa cinta. Wa rahmah ay rahmah, rasa kasih sayang. Nah, ada di dalam satu kajian tafsir itu kata-kata mawaddah li syabah wa rahmah lisuyu. Artinya apa? Kenapa sih Allah nggak mengatakan aku berikan kepada kamu rasa cinta saja, tidak dicemplung itu. Tapi Allah mawaddah juga wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Nah, menurut salah satu pendapat tafsir, al mawaddah li syabah. Karena cinta itu, rasa cinta itu terbatas. Rasa cinta itu lisyabah kalau orang itu masih usianya muda ya. Kalau anak muda kan waduh, cinta kan itu. Yang ada itu rasa cinta melihat dengan istrinya. Tapi kalau sudah umurnya 40, 50, ya 50, 60, rasa cinta itu sudah terbagi-bagi kan. Udah punya anak, cintanya wah ini dan lain sebagainya. Nah, sudah mulai agak menipis rasa cintanya itu pindah. Maka Allah tumbuhkan warahmah ailisuyu. Rasa kasih sayang. Kasih sayang ini adalah ketika dia sudah memasuki pasangan hidup ini usia-usia tua, yang tumbuh bukan lagi rasa cinta tapi rasa kasih sayang. Oh iya, saya bersama pasangan hidup saya ini sudah sekian tahun, 10-an tahun membina, membangun rumah tangga. Bahkan mungkin dari nol dia setia untuk mendampingi saya sehingga saya menjadi sukses. Anak-anak saya tumbuh dewasa dan lain sebagainya. Maka yang ada adalah rasa kasih sayang, menyayangi, saling menyayangi di usia tuanya. Itulah mawaddah warahmah. Jadi di sini Allah sebutkan kata-kata mawaddah warahmah, ternyata ada nilai yang harus dipahami bahwa bukan hanya sebatas cinta, tapi yang harus ditumbuhkan juga adalah rasa kasih dan sayang di antara sesama pasangan hidup. Nah, ini adalah idealnya yang Allah inginkan atau dalam konsep ajaran Islam bagi seorang muslim dan muslimah yang membangun rumah tangga. Tapi kenyataannya kan tidak begitu, gitu ya. Dalam proses kenyataannya, namun dalam kenyataannya terkadang ada situasi dan kondisi yang membuat kehidupan berkeluarga sulit untuk dipertahankan dan berujung pada perceraian. Itu fakta hidupnya. Fakta hidup kenyataannya kadang-kadang nggak ada. Ya rumah tangga, kalau kata orang mah anak apa sih yang kurangnya tapi dan sebagainya, ya tapi tetap saja ada saja keributan-keributan dan sehingga pada akhirnya berujung kepada perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ya kalau masih bisa dipertahankan. Tapi kalau kemudian memang sudah tidak bisa dipertahankan, maka Islam tidak pernah melarang yang namanya perceraian. Kalau itu bisa saja menjadi sebuah jalan terakhir. Makanya di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan ketika di awal itu berbicara tentang terjadinya as-shiqaq atau ya ketidakharmonisan. Ya kalau masih bisa ya damai gitu kan. Tapi kalau sudah tidak bisa, kata Allah, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Surah An-Nisa ayat 130. Ya kalau mereka akhirnya berpisah, ya sudah, itu mungkin jalan yang terbaik, berpisah itu, gitu ya, cerai itu. Yughnillahu kullam min sa'atih, maka Allah yang akan memberikan kecukupan dari tiap-tiap seseorang dari pasangan suami istri ini, min sa'atih, dari keluasannya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, yang dimaksud dengan memberikan kecukupan itu apa? Bukan hal-hal yang sifatnya materi. Dalam konsep tafsir itu dikatakan, ay akhbarallah annahuma idza tafarraqa fa innallaha yugnihi anha wa yugniha anhu bi ayyu awidallahu min man huwa khairun lahu minha wa yu'awiduha anhu bima huwa khairun laha minhu. Ya kalau memang sudah nggak cocok, buat apa dipertahankan? Kalau memang sudah tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelesaikan perdamaian, untuk mewujudkan perdamaian dalam kehidupan rumah tangga, ya sudah. Mungkin pisah bercerai itu sebuah solusi, dan dengan bercerai terjadi status yang jelas. Mohon maaf dalam arti, ya si suaminya seorang duda, si istrinya sekarang sudah seorang janda. Ketika dia sudah melewati batas-batas iddah tertentu, ya silahkan Allah gantikan. Bisa saja si istrinya akhirnya bertemu dengan laki-laki lain yang bisa menjadi suaminya, mungkin lebih baik dari suaminya yang pertama. Dan si laki-lakinya pun mungkin bisa saja Allah pertemukan dengan wanita lain yang kemudian mereka saling suka dan menikah, yang wanita itu lebih baik dari istrinya yang telah lalu. Ini yang dimaksud dalam tafsir itu, yughnillahu kullan min sa'atih, gitu ya. Jadi fa innallaha yugnihi anha wa yunana. Sudah Allah memberikan rasa, ya dia tidak butuh lagi dengan suaminya, si suami juga tidak butuh dengan istrinya. Bi ayyu awidallahu man huwa khairun lahu minha. Dengan cara Allah gantikan bagi si laki-laki itu wanita yang lebih baik, dan bagi si perempuan juga suami yang lebih baik. Nah itu jadi bukan satu hal yang dilarang di dalam konsep Islam. Nah itu bisa saja menjadi solusi terakhir. Nah, meskipun talak perceraian dalam syariat Islam ada sesuatu yang diakui keberadaannya, namun demikian talak atau perceraian adalah sesuatu yang paling tidak disukai oleh Allah. Ya, meskipun Islam mengakui adanya perceraian, tapi bukan berarti kemudian kan boleh, kemudian cerai lagi, nikah cerai, tidak begitu gitu ya. Tetap meskipun boleh gitu ya, tapi dia adalah sesuatu yang paling tidak disukai, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam sebuah hadis dikatakan, abghadul halal ilallahi at-talaq. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Abghadul halal ilallahi at-talaq, lebih dibencinya sesuatu yang halal oleh Allah adalah perceraian. Jadi betul memang dalam ajaran Islam, Islam tidak pernah melarang yang namanya perceraian. Bahwa perceraian itu dibolehkan, tapi itu seharusnya menjadi solusi terakhir dalam kehidupan rumah tangga. Jangan dikit-dikit masalah sedikit udah cerai, masalah sedikit cerai. Tidak ada solusinya. Gitu. Harusnya itu menjadi solusi. Kenapa? Karena perceraian adalah abghadul halal indallah. Betul dia boleh, tapi paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian di dalam kitab Subulus Salam As-Sun'ani mengatakan, wal hadis dalilun ala annahu yahsunu tajannubu iqa'it talaq mawjida anhu manduha. Hadis ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan agar seorang suami sebisa mungkin menjauhkan diri dari menjatuhkan perceraian talak selagi keutuhan sebuah keluarga masih bisa dipertahankan. Gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit talak. Selagi masih ada solusinya, ya lakukan solusi gitu ya. Lakukan perdamaian gitu ya. Makanya ayat Al-Qur'an itu kan mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. An-Nisa ayat 35 ya. Jadi kata Allah, kalau kamu khawatir shiqaqa bainihima terjadi asyiqaq ya, keributan gitu ya, ketidakharmonisan di antara pasangan suami istri ini, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya cari solusinya. Kalau memang membutuhkan orang-orang ketiga, artinya tadi hakaman min ahlihi, mana perwakilan dari pihak perempuan, mana perwakilan dari pihak laki-laki, silahkan mereka bermusyawarah, ini bagaimana nih keluarga kita kok dalam kondisi begini, tidak harmonis dan lain sebagainya, apa masalahnya gitu ya. Seharusnya begitu, tidak langsung mereka berdua. Lalu kalau mereka berdua langsung ya sudah, emang lagi musuhan kan gitu istilahnya. Masalahnya jadi besar ya, jadi gampang banget gitu ya. Harus ada juru damai. Nah makanya
Ya kalau di KUA itu sebetulnya pemerintah itu kan sudah menyiapkan ada yang namanya BP4 gitu ya. BP4 yaitu Badan Pelestarian Pernikahan, salah satu fungsinya adalah ketika memang terjadi sikok dia bisa konsultasi ya, konsultasi datang ke KUA gratis kok gitu ya. Nah itu saya ini mau konsultasi masalah keluarga kan itu. Ini ada masalah-masalah seperti ini. Nah, mungkin ya tadi pihak KUA ini kan pihak yang netral namanya karena dia fungsinya sebagai petugas pemerintah gitu ya, sehingga ketika dia adalah petugas yang netral, pasangan suami istri ini bisa dicari jalan keluarnya yang terbaik kan gitu, seperti itu. Jadi makanya karena merasa netral mungkin kan ya si suami juga orang netral ini kan gitu ya, istri orang netral gitu kan maksudnya, sehingga ya solusinya diharapkan tidak memihak kepada salah satu dari kedua pasangan yang sedang ribut. Kalau orang-orang dari saudaranya itu dan sebagainya kan nggak netral, disangkanya ngebela sono ngebela sini ya. Itu sebetulnya pemerintah sudah mempersiapkan itu. Jadi di KUA itu tidak hanya sebatas pernikahan, tapi juga ada BP4 gitu ya. Yang salah satu fungsinya bisa sebagai alat untuk tadi konsultasi dalam masalah keluarga. Itu bisa datang ke KUA dan gratis itu gitu ya, nggak dipungut biaya lah kan itu konsultasi. Nah ini memang yang diperintahkan ayat Al-Quran begitu, ada hakama min ahli itu kan ada orang ketiga yang ikut menyelesaikan masalah itu. Tapi jangan yang ikut malah ngomporin, jadi jangan salah gitu. Ntar konsultasi malah kayak yang ikut ngomporin, apalagi ngeliat ya udah jangan gitu ya. Jadi orang yang baik gitu. Dan dikatakan kata Allah, yurida islaha yuwaffiqillahu bainahum. Kalau memang tujuan dari mereka ini ya para hakama min ahliha ini ingin islah, ingin kebaikan, maka yuwaffiqillahu bainahum, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada keduanya. Nah ini jadi membuktikan bahwa betul Islam itu membolehkan perceraian, tapi perceraian itu adalah abghadul halal indallah. Karena itu kalau bisa jangan gampang-gampang untuk menjatuhkan perceraian. Nah makanya di dalam hadis itu saya kutipkan di pendahuluan itu sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dikatakan salasun jadduhunna jaddun wa hajbuhunna jaddun an-nikah wa talaq wa ruj'ah rahul arba'ah ila nasain Abi Hurairah wa sahahul hakim. 3 perkara yang sungguh-sungguhnya itu dihukumi sungguh-sungguh, dan bermain-mainnya atau bercanda itu dihukumi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak dan rujuk. Jadi hadis ini katakan wal hadis dalun ala wuqu'it talaq minal hazil wa innahu la yuhtaju ila niyat fis sharih. Hadis itu menjelaskan bahwa jatuhnya talak minal hazil dari orang yang bercanda. Itu jadi jangan pakai main bercandaan lah talak itu ya. Jangan pakai main bercandaan. Kenapa? Jadduhuna jaddun gitu ya. Sungguh-sungguhnya ya sungguh-sungguh jatuh talak. Main-mainnya, bercandanya juga akan jatuh talak. Makanya saya sering bilang, ya sudah kalau cuma ribut-ribut dikit jangan pernah ngomong ngucapin cerai lah kan gitu. Bahaya gitu ya. Karena bisa saja itu adalah emosi sesaat. Padahal cerai itu di dalam Al-Quran, di dalam konsep ajaran kita itu dibatasi gitu ya. Tidak semaunya, nggak cerai, ngomong cerai, ribut, ntar udah adem balik lagi, ntar ribut lagi, ngomong cerai lagi, jangan. Makanya jangan dibiasakan. Saya sudah bilang, sudah kalau pusing-pusing jauh aja, udah diem aja gitu kan. Nah gitu ya, kalau dia udah diem aja, udah ngomong apa, mendingan juga keluar aja kan gitu. Jadi jangan dipakai main lah. Begitupun termasuk kadang-kadang ya saya sering bilang begini, ini di kita laki-laki juga suka kadang-kadang main-main gitu ya. Suka main-mainnya apa itu? Kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, kemudian berbicara tentang keluarga. Kadang-kadang suka ngomong, wah saya mah kalau punya istri begitu tuh saya talak gitu. Itu jangan itu sudah jadi ta'likut talak gitu di dalam konsep fikih. Wah saya mah kalau punya istri begitu udah saya ceraiin tuh. Nggak boleh tuh. Kenapa? Itu berarti sudah ta'likut talak. Kalau satu saat ternyata istrinya melakukan hal yang seperti itu, berarti dalam konsep fikih jatuh talaknya. Nah, udah saya bilang nggak usah dipakai main, bercanda atau apapun, ngomong apa masalah talak. Nah inilah dalam konsep fikih. Meskipun tadi saya katakan, ya kalau bicara tentang
hukum positif yang berlaku di Indonesia, KHI tadi, pasal 115, memang perceraian yang sah adalah di depan hakim di pengadilan agama. Tapi dalam konsep fikih tidak begitu. Makanya bagaimana konsep fikih ini seharusnya dijadikan tindakan preventif. Nah inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Khaib sebagai pengantar di awal keterkaitan dengan fikih yang ada hubungannya dengan perceraian. Sekarang kita masuk dalam pembahasannya. Jadi fikih perceraian ini mengikuti mazhab Syafi'i yang saya sebutkan. Apa sih salak itu dan apa yang menjadi sumber dibolehkannya talak di dalam Islam? Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. At-talaq lughatan hillul wasak, ya. Jadi makna tolak itu secara umum ditinjau dari sisi bahasa adalah hillul wasak, melepaskan sebuah ikatan. Ada yang mengatakan hillul aqd gitu ya, melepaskan ya sama ikatan juga maksudnya. Jadi ya apa saja, ikatan apa saja secara bahasa bisa disebut dengan tolak gitu. Berarti melepaskan ikatan tali kah, ikatan apa saja, yaitu tolak, tapi menurut bahasa. Jadi tidak ada hubungannya dengan hukum. Tapi wasyar'an atau wafis syar'i, di dalam syara, menurut syara, pengertian tolak adalah hillu uqdatit tazwiz, yaitu melepaskan ikatan perkawinan. Jadi ini adalah makna tolak. Jadi tolak secara syara adalah sebuah ucapan yang dilakukan untuk melepaskan ikatan pernikahan yang sah di antara pasangan suami istri. Nah itu adalah pengertian tolak. Nah tolak ini kata Imam Al-Haramain, qala Imamul Haramain huwa labdun jahiliyun waradal Islam bitakririhi. Dia adalah bahasa yang berlaku pada masa-masa zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Labdun jahiliyun, lafaz yang bangsa jahili, waradal Islam bitakririhi, yang kemudian ketika Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka bahasa itu, ucapan itu ditetapkan oleh Islam. Jadi bicara tentang kata-kata tolak itu bukan satu hal yang baru dalam Islam. Sebelum Islam datang, pada masa itu kaum jahiliyah sudah menggunakan bahasa talak ini, sudah menggunakan lafaz talak ini, cuma memang tidak ada aturannya. Sehingga mereka semau-maunya katakan, wah saya talak kamu 1000 talakan dan lain sebagainya, itu sudah ada. Nah kemudian datanglah Islam. Ketika Islam datang, syariat Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, maka lafaz-lafaz talak yang berlaku pada masa jahiliyah itu tetap diakui keberadaannya, cuma kemudian diarahkan sesuai dengan syariat Islam. Yang tadinya tidak ada aturannya, tidak ada bentuk bakunya bagaimana. Nah ketika Islam datang, maka Islam mengakui keberadaan talak, tapi kemudian mengarahkan dan mengaturnya sedemikian rupa sesuai dengan konsep Islam. Nah ini sebetulnya kalau kita melihat begini ini, ya inilah keluasan fikih, keluasan juga dari ajaran Islam, moderasi dalam Islam. Tidak setiap sesuatu hal itu, wah ini nggak boleh, nggak ada dalam Islam, ini nggak boleh, nggak ada dalam Islam, ya bid'ah nih, sesat nih dan lain sebagainya. Tidak begitu. Sebab dalam Islam itu ada konsep, dalam konsep fikih, al-adah muhakkamah malam yukhalifus syar'ah. Adat itu muhakkamah, bisa dijadikan pegangan malam yukhalifus syar'ah selagi dia tidak bertentangan dengan syariat. Ya kalau itu hal-hal yang memang terlaku di sebuah masyarakat, karena memang ya Islam ini betul diturunkan di Arab, Rasulullah sebagai orang Arab, tapi kan Islam ini bukan hanya untuk orang Arab, tapi lil alamin, rahmatan lil alamin, bagi semesta alam, seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini memiliki budaya yang berbeda-beda, tidak sama. Orang Indonesia budayanya berbeda dengan Arab. Orang Eropa mungkin budayanya, mereka memiliki budaya tersendiri yang berbeda juga dengan budaya-budaya lain. Jangankan begitu, di kita aja dengan adanya berbagai macam wilayah yang berbeda, suku berbeda gitu ya, itu mungkin punya budaya-budaya, karakter budaya tersendiri yang berbeda-beda.
Nah, tidak berarti kemudian harus semua, wah ini nggak ada dalam Islamnya, hilangkan, tidak. Selagi itu hal-hal yang memang baik, kalau memang tidak sesuai dengan konsep agama, maka bagaimana kemudian hal yang baik itu kita tetap ambil, tapi yang tidak sesuainya kita rubah supaya sesuai dengan konsep agama. Kan gitu. Inilah konsepnya. Zaman jahiliyah. Jadi kalau bicara tolak itu, jadi sebelum Islam datang sudah ada, sudah dipakai oleh orang-orang kaum jahiliyah. Kata Imam Al-Haramain, walabjun jahiliyun. Itu lapatnya orang-orang jahiliyah, itu ucapan-ucapan jahiliyah. Kan gitu ya. Nah, cuma kemudian warodal Islam ditakririhi. Ketika Islam datang, syariat Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya apa yang berlaku pada zaman jahiliyah itu ya diakui oleh Islam. Cuma karena ketika zaman jahiliyah ini nggak sesuai dengan aturan Islam, maka dirubah agar sesuai dengan Islam, tapi tidak dihilangkan esensinya, aslinya tentang tolak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, apa yang menjadi sumber atau hukum adanya talak dalam Islam sebelum adanya ijma adalah Al-Quran. Yang menjadi sumbernya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, katakan at-talaqu marratan. Nah, ini adalah sumbernya. Jadi tolak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Jadi at-talaqu marratan, tolak yang dapat dirujuk itu 2 kali gitu ya. Ai adadu tolak allati tamlikur ruj'ah ba'dahu marratan gitu ya, bahwa jumlah bilangan tolak yang bisa dirujuk ba'dahu setelah tolak itu terjadi hanya 2 kali. Nah, ini saya katakan tadi. Jadi jangan dibenturkan antara pemahaman fikih yang kita kaji, kita pelajari, dan itu menjadi sebuah pemahaman dalam masyarakat dengan aturan pemerintah tadi, hukum positif. Jangan dibenturkan, tapi bagaimana fikih ini lebih sebagai tindakan preventif kita. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Nah, kalau kita lihat ini saya bahas meskipun nanti ada bahasanya tersendiri ya di dalam talak itu. Kembali kepada ayat Al-Quran ini, tolak itu hanya 2 kali yang bisa dirujuk. Kalau yang 3 kalinya berarti tidak, itu namanya tolak bain kubro. Nanti ada aturan mainnya. Dan tadi hadis Nabi itu orang main-main aja jatuh kok tolak, kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Bayangkan sebuah keluarga ketika ketiap ribut karena udah biasa ngomong tolak. Wah, ribut nih pagi, saya cerai kan. Padahal itu emosi sesaat. Dan kemudian malamnya, waduh, udah damai lagi, udah tenang lagi, udah tentram lagi. Dia boleh rujuk tuh. Ya, nanti sebetulnya ada bahasan tersendiri. Ini saya gambarkan ini saja meskipun secara singkat. Dia rujuk, sudah selesai. Tapi rujuk itu tidak menghapus tolaknya. Artinya berarti tolaknya sudah 1, sudah jatuh. Sisanya 2 lagi. Nah, kemudian, beberapa bulan kemudian ada masalah lagi. Ribut lagi dengan suaminya, istrinya ngomong talak lagi. Jatuh tuh 2, berarti sudah. Meskipun ini cukup mengatakan 1. Damai lagi, 2-3 hari udah adem lagi, balik lagi, rujuk. Oke, silahkan. At-tolaqu marratan. Jumlah tolak yang dibilangkan itu ya sudah, dia bisa balik lagi, itu masih rujuk lagi. Tapi itu tidak menghapus jumlah talaknya. Berarti sudah 2, karena yang pertama itu sudah, kemudian ini kan. Nanti ribut lagi yang ketiga, ada masalah lagi, karena udah biasa ngomong begitu, ngomong talak lagi. Berarti kan sudah 3. Kalau 3 ini nggak bisa dia mau balik lagi secara konsep fikih. Harus itu udah talak 3, nanti bain sugro, ya dia harus betul bercerai, nanti istrinya harus habis masa idahnya, nikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian oleh laki-laki lain itu dia diceraikan lagi, kemudian habis masa idahnya baru bisa balik lagi dengan nikah yang baru dengan suami. Itu dalam konsep fikih seperti itu. Lah bagaimana kalau kemudian itu telak, rujuk lagi, balik lagi, kemudian dia balik lagi, padahal sudah talaknya talak 3. Secara pandangan fikih hubungan keluarga mereka itu udah nggak benar. Karena sudah tolak bain. Makanya di sini nih yang harus hati-hati. Dan itu banyak di tengah masyarakat, itu banyak. Dan alasan mereka karena ketidaktahuan mereka. Yaitu kesalahan kan gitu ya. Ini makanya ini hati-hati. Kata Allah dalam Al-Quran, at-talaqu marratan, ya. Yaitu tolak yang bisa dirujuk itu hanya 2. Dan tidak berarti dengan dirujuk gugur tuh tolaknya yang pertama. Tetap hitungannya dihitung gitu ya.
Nah, kemudian nanti itu ada bahasan tersendiri. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumbernya, hadis Nabi, kata Nabi, laisa syai'un minal halal abghadu ilallah minat talaq, rawahu Abu Daud wal Hakim. Tidak ada sesuatu dari yang halal yang lebih dibenci kepada Allah daripada talak. Nah, ini adalah pengertian talak dan juga sumber hukum di dalam Islam tentang talak itu bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang mengakui Islam adanya perceraian. Kemudian bagaimana hukum tolak itu sendiri? Hukum menjatuhkan tolak. Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hukum asal dari tolak adalah dilarang karena pada tolak terdapat unsur mengingkari nikmat pernikahan atau kufratun nikmatin nikah gitu ya. Dan dibolehkannya talak adalah apabila ada kebutuhan atau hajat. Ini meskipun bicara judul tadi saya katakan fikihnya adalah fikih Syafi'iyah, tapi saya kutipkan juga perbandingan dari mazhab lain keterkaitan dengan masalah talak ini. Qala al-Hanafiyah wal Hanabilah at-talaqu mahdzur. Jadi menurut ulama Hanafi dan ulama Hambali, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, tolak itu mahdzur, sesuatu yang dilarang, nggak boleh dilakukan, haram, dosa gitu ya untuk dilakukan perceraian itu. Kenapa? Lima fihi min kufratin nikmatin nikah. Karena perceraian itu menjadi indikasi adanya kufur nikmat terhadap nikmatnya pernikahan. Allah sudah pertemukan kok kan gitu ya. Nah, tadi azwajan gitu ya, Allah tunjukkan kok kemudian cerai gitu. Nah, ini berarti ada indikasi kufur nikmatin nikah. Tapi meskipun begitu, wa inna ma'ubiha lil hajah. Kalau memang ada kebutuhan, ya boleh perceraian itu ada. Nah, itu adalah pandangan mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dalam pandangan Syafi'iyah bagaimana? Dalam mazhab Syafi'iyah hukum menjatuhkan talak terbagi kepada 5 macam. Nah ini. Jadi di dalam konsep Syafi'iyah hukum talak itu tak tarihi walhasil tak tarihi al-ahkamul khamsah. Bisa 5 macam hukumnya talak itu. Waqad nukila an Ibnu Hajar anna tolak, dan sungguh telah dinukil dari Imam Ibnu Hajar bahwasanya tolak dalam pandangan Syafi'i itu ada yang pertama hukumnya wajib. Tolak itu wajib. Kalau dia nggak tolak justru dosa. Inilah pandangan fikih Syafi'iyah. Mana itu? Dalam kasus apa gitu ya? Dalam kasus apa? Dikatakan katolaki mulin lam yurid al-wat'a ba'da tarabbus muddata arba'ina asyurin. Yaitu seperti talaknya orang yang telah bersumpah ilah. Yaitu ilah itu seorang suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya, melakukan hubungan suami istri dalam waktu lebih dari 4 bulan. Jadi kalau ada seorang suami bersumpah kepada istrinya bahwa saya tidak akan mempergauli kamu selama lebih dari 4 bulan, itu dalam konsep fikih namanya si suami sudah bersumpah ilah. Maka ditunggu tuh sampai 4 bulan. Kalau ternyata betul-betul dia sampai 4 bulan itu tidak menggauli istrinya, maka dia wajib untuk menceraikan istrinya. Kalau dia nggak menceraikan istrinya, dosa dia. Kenapa? Ya karena tadi litadoruril ma'ah. Berarti dia sudah mempersulit, menyusahkan istrinya. Jadi 2 pilihannya. Kalau mau langgar sumpahnya. Kalau dia melanggar sumpah, dia bayar kafaratul yamin, puasa 3 hari kan gitu. Atau kalau memang dia nggak mau melanggar sumpahnya, ya sudah ceraikan. Gitu. Kalau memang benar-benar nggak mau, wajib dia. Kalau dia nggak mau menceraikan, setelah ditunggu 4 bulan itu, dia tidak melakukan hubungan suami istri, tidak mempergauli istrinya dengan baik bil ma'ruf, ya berarti dosa dia. Dan hakim punya hak untuk menjatuhkan talak itu secara paksa. Makanya dalam kemarin itu sigot ta'liq talak yang sudah kita bahas gitu ya, kan ada gitu. Kalau saya sekian bulan tidak pergauli istri saya, kemudian istri saya mengadukan, ya sudah jatuh cerainya meskipun suami tidak mau. Makanya saya sering bilang, kalau masih
bisa dicarikan solusinya, ya saya carikan solusinya. Jika ada yang konsultasi. Tapi kalau tidak mau, ya tadi wa iya tafarraqo gitu ya. Kalau semua udah nggak bisa, ya sudah lebih baik ceraikan. Jangan ngegantung, jangan digantung. Ini kadang-kadang ada suami yang kejam juga gitu. Ini saya bicara fakta gitu ya. Bukan berarti saya nuduh gitu. Kalau sini singgalan insyaallah jamaah khaifah soleh semua, suami soleh, suami idaman. Ya, jadi ada itu laki-laki yang nyerahin nggak mau tapi tidak bertanggung jawab dan dia merasa bangga gitu kan, wah pokoknya saya ingin buat istri saya itu seolah-olah wah menyesal dan lain sebagainya, merasa tersiksa gitu ya. Jadi dicerain enggak tapi juga tidak bertanggung jawab, itu justru yang dosa suaminya. Ya sudah, kalau memang sudah nggak cocok, udah silahkan saja, mendingan cerai. Kalau sudah nggak bisa dipersatukan, ya mendingan cerai. Mungkin nanti ya kamu silahkan punya jodoh lagi dengan laki-laki yang dengan perempuan yang lain, ya biarkan juga istrinya statusnya jelas kan gitu ya, seorang janda yang mungkin dia bertemu dengan jodohnya lain. Ini enggak kan gitu, jadi istilahnya janda bukan tapi istri juga nggak diperhatiin, yang sengaja begitu, nggak boleh, itu dosa bagi laki-laki melakukan hal yang sudah kalau memang nggak senang ya sudah. Jadi ya, kalau ada kesalahan ya biarkan, itu urusan dia kan gitu ya. Buat apa daripada diperhatiin enggak gitu ya, kewajiban yang nggak dilaksanain tapi nyerahin juga nggak mau, malah digantung kan gitu ya. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Itu wajib dia menceraikannya gitu ya, kalau nggak dosa. Kemudian yang kedua, mandub sunnah. Hukumnya mana? Ka'ayya jiza anil qiyam bi huquqiha walau li adamil maili ilaiha. Seperti talaknya suami yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami meskipun disebabkan karena dia sudah tidak memiliki rasa kecenderungan kepada istrinya. Nah, ini sebatas mandub saja. Ya, kalau memang udah nggak butuh, ngerasa udah nggak bisa dan lain sebagainya, sudah lebih baik diceraikan gitu kan. Kalau memang sudah tidak bisa bertanggung jawab. Kemudian ada yang haram. Mana haram itu? Yaitu talak bid'ah atau fal bid'ai wa huwa talaqun madkhulun biha fi nahwi haidin bila iwadin. Gitu ya. Ini haram hukumnya. Haram hukumnya bagi seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Itu hukumnya haram, disebut dengan talak bid'ah. Artinya, tolak yang dia lakukan dosa, tapi tolaknya tetap terjadi dan sah. Jadi meskipun itu hukumnya haram, bukan berarti tolaknya tidak sah. Tolaknya tetap sah, jatuh tolaknya. Tapi si suami yang menjatuhkan talak ketika istrinya sedang haid, itu dia berdosa. Jadi yang haram itu adalah si suaminya. Kenapa kok berdosa? Alasannya litadorru biha bitulil iddah. Karena akan menimbulkan kesulitan ya, madarat kepada seorang wanitanya itu, si istrinya, ketika dia ditolak dalam keadaan haid, iddahnya menjadi panjang gitu ya. Seharusnya 3 bulan dia sudah selesai salah satu kuru, tapi karena dia lagi haid akhirnya bisa panjang, bisa jadi 4 bulan. Nah ini nanti insya Allah ada sendiri materi tentang iddah, itu saya bahas. Jadi haram gitu ya, seperti itu. Tapi meskipun haram, tolaknya tetap jatuh. Yang keempat, makruh. Apa? Bi'an salimal hal min jalika kullihi lil khabari as-sahih abghadul halal ilal tolak. Yaitu talak yang dilakukan oleh seorang suami tanpa ada alasan seperti pada alasan di atas, yaitu alasan nomor 1, 2, dan 3. Jadi kalau nggak ada alasan yang tadi wajib, sunnah, haram, maka jatuhnya talak itu hukumnya makruh, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi, abghadul halal indallah at-tolak. Lebih dibencinya sesuatu yang halal oleh Allah adalah perceraian. Nah yang kelima, dalam konsep mazhab Syafi'i, talak itu bisa hukumnya mubah atau al-ibahah, dibolehkan. Mana? Yaitu wasuratuhu bima ijalam yastahiha wala tasmah nafsaha bima bimu'natiha min ghairi tamattu'in biha. Seperti talaknya seorang suami yang sudah tidak memiliki rasa keinginan terhadap istrinya dan dia tidak mau mengeluarkan biaya untuk istrinya tanpa melakukan perbuatan bersenang-senang dengan istrinya. Maka ini mubah. Artinya dia udah nggak ada keinginan dengan istrinya, tapi juga nggak mau dia
untuk ngasih biaya gitu ya. Ya udah kalau begitu ya silahkan talak, itu boleh gitu ya. Tapi kalau memang dia nggak punya, sudah kesenangan dengan istrinya, tapi dia masih suka untuk memberikan biaya, masih rela kepada istrinya, ya tidak apa-apa. Kalau begitu nggak usah tolak gitu ya, karena masih ada kebaikan dia mau memberikan, bertanggung jawab secara materi gitu ya, seperti itu. Tapi kalau memang udah nggak begitu ya sudah, lebih baik ditolak. Ini al-ibahah, nah itu adalah mubah. Nah inilah hukum menjatuhkan talak atau perceraian dalam konsep madhab Syafi'i. Ta'tarihi ahkamul khamsah, datang kepadanya ada 5 hukum sesuai bagaimana situasi, kondisi dan keadaan, suasana yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Meskipun ya hukum asalnya tadi adalah al-karohah, makruh. Sebab abghadul halal indallah itu oleh ulama dikatakan makruh, hukumnya makruh gitu ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Khaib rahimakumullah. Ini materi bagian pertama, bagian ke-1 yang saya sampaikan dalam pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, keterkaitan dengan fiqhul munakahah ya. Masih sekitar fikul munakahah, tapi masih membahas masalah terjadinya syikok atau perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada materi-materi selanjutnya. Kita akan bahas di sana tentang apa saja rukun-rukunnya talak, kemudian syarat-syaratnya talak, jumlah-jumlahnya talak. Mungkin ya saya katakan kemarin ada beberapa materi ya, materi keterkaitan dengan talak ini, insya Allah ya mungkin bisa 2 atau 3 kali pertemuan lah untuk membahas masalah talak. Ini baru sekedar pengantarnya tentang bagaimana pandangan Islam terhadap keluarga, kemudian pandangan Islam terhadap talak, dan juga kemudian apa yang menjadi dasarnya dan bagaimana fikih Syafi'iyah melihat hukum masalah talak. Belum masalah proses konsep tentang talak itu sendiri. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Kita masih punya waktu ya untuk isyraq itu, kalau melihat di sini sekitar untuk waktu duha, masuknya waktu duha jam 6, ada yang mengatakan jam 6.15 nih kalau saya punya data ini untuk wilayah Kota Tangerang. Silahkan kalau mungkin sebelum nanti kita tutup, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, baik keterkaitan materi yang saya sampaikan pada hal ini atau mungkin ada di luar materi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya silahkan. Sebelum nanti kita bersama-sama tutup dengan membaca doa khitamul majlis. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oh ya. Status istri sedang hamil, apakah itu sah? Ya. Baik, yang pertama keterkaitan dengan bagaimana seseorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya langsung talak 3. Udah saya talak 3 kamu, langsung seperti itu ya pertanyaan. Nah, itu sebetulnya nanti ada materi saya tersendiri keterkaitan dengan talak itu, hukum menjatuhkan talak 3 sekaligus bagaimana dalam pandangan ulama. Ya, insya Allah nanti akan saya sampaikan secara utuh juga di kajian ini gitu ya. Itu ada memang tulisan saya sendiri bahasa itu secara umum, tapi saya katakan begini, memang ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa talak seorang talak 3 sekaligus itu jatuh talaknya 1 berdasarkan hadisnya. Itu juga saya jelaskan nanti di sana gitu kan, bahwa nggak ada itu talak itu ya hanya 1 kali, nggak boleh talak 3 ya. Kalau langsung talak 3 jatuhnya 1. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan, saya jelaskan juga di sana dalil-dalilnya, seseorang menjatuhkan talak 3 ya sah dan langsung jatuh talak 3 gitu. Dan menurut pendapat jumhur, saya kutipkan di sana, ya memang yang kuat itu pendapat yang mengatakan ketika seorang suami menjatuhkan talak 3 ya langsung talak 3 itu jatuh. Itu adalah menurut pendapat jumhur ulama, pendapat yang paling kuat gitu ya. Seperti itu justru gitu ya. Jadi itu nanti begitu Pak Haji. Jadi kalau tanya jatuh ya menurut jumhur jatuh, saya katakan begitu. Menurut jumhur ulama jatuh, dan itu dalilnya lebih kuat daripada mengatakan tidak, meskipun ada yang mengatakan tidak, hanya jatuh 1.
Nah, nanti untuk sebelum komplitnya insya Allah materi itu memang ada, saya punya materi itu, dan itu akan menjadi juga bagian dari materi di pembahasan talak ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keterkaitan dengan apakah ketika seorang istri sedang hamil kemudian dijatuhi talaknya, jatuh talaknya gitu ya. Istri itu sedang hamil, jatuh talaknya gitu ya. Nah, jatuh talaknya itu nanti keterkaitan dengan masa iddahnya. Kapan masa iddahnya? Ya tergantung. Nah, itu nanti ada bahasan materi tentang masa iddah sendiri gitu ya. Nah, saya katakan di sini bahwa ya kalau yang jelas adalah masa kelahirannya. Jadi kalau seorang istri sedang hamil ditalak oleh suaminya, jatuh talaknya dan sah talaknya, masa iddahnya adalah biwad'il hamli, dengan menyelesaikan atau dia melahirkan, nah bahasa kita gitu ya. Tapi dengan catatan kalau memang anak tersebut bisa dinisbatkan dengan suaminya yang menceraikan. Kalau tidak, ya mohon maaf nih, seperti satu kasus tinggal pergi oleh suaminya bertahun-tahun, ya kemudian seperti akhirnya dia berzina dengan laki-laki lain, kemudian dia hamil. Kehamilan itu kan berarti bukan dari suaminya, kemudian datang suaminya ditalak. Nah, ini kasusnya berbeda tersendiri gitu ya. Nah ini, tapi secara umum wanita yang hamil dicerai oleh suaminya, sah cerainya dan iddahnya biwad'il hamli. Nah, itu tergantung untung-untungan. Saya katakan untung-untungan begini maksudnya. Nih hamilnya udah tua, malam dicerai suaminya, kemudian pagi dia melahirkan, berarti selesai itu kan gitu ya. Tapi kalau baru 2 bulan, nah itu nunggu 7 bulan kan lama gitu. Itu Pak Haji. Oke. Ada lagi? Cukup? Sudah? Cukup ya. Baik, kalau cukup ya. Oh iya, silakan. Status hukum seorang istri kalau ditinggal sama seorang suami. Bagaimana ulangi? Status seorang istri yang ditinggal sama suami tanpa ada pemberitahuan, status hukumnya gimana? Seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya, udah tanpa tanggung jawab ya. Nah, ya. Baik, jadi gini Pak, sebetulnya di dalam konsep dulu ketika kita membahas fikih munakahah itu saya bahas materi tentang status sigot ta'liq talak gitu ya. Sigot ta'liq talak di dalam sebuah pernikahan yang biasanya dipakai. Jadi gini, ketika seorang istri dia ditinggal pergi oleh suaminya, kalau tanpa ada kata-kata perceraian, ya tetap dia masih sah menjadi seorang istri. Berapa tahun pun itu gitu ya. Berapa tahun pun itu, ya selagi suaminya tidak menceraikan, ya dia tetap istri yang sah. Nggak boleh dia nikah dengan laki-laki lain karena statusnya, kecuali kalau memang sudah diceraikan atau dia melakukan gugatan namanya khulu. Nah inilah, maka disitulah kenapa ada sigot ta'liq talak, janji seorang suami, kalau saya dalam sekian bulan tidak bertanggung jawab, tadi pergilah ninggalin, nggak bertanggung jawab dan sebagainya, kemudian istri saya nggak ridho, mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan oleh hakim diterima, maka sahlah tolak saya, jatuhlah talak saya. Nah, fungsi ta'liq talak itu sesungguhnya untuk melindungi hak seorang wanita. Ketika tadi suaminya pergi dan dia merasa nggak ridho, jangan diam saja, ya sudah, adukan ke pengadilan. Kalau memang dia sudah tidak berharap, waduh suami saya nggak tahu nih mana-mana, udah ngabar nggak ada, nafkah nggak ada gitu kan dari saya, sudah ajukan saja ke pengadilan agama. Saya sering begitu. Ya sudah kalau begitu ajukan saja. Apa maksudnya? Supaya bebas gitu. Artinya bebas itu begini. Ketika memang statusnya oleh pengadilan agama nanti diterima, kan mohon maaf statusnya menjadi seorang janda. Ketika memang tadi suaminya tidak bertanggung jawab, kemudian dia mungkin setelah masa iddahnya bertemu dengan laki-laki yang lain yang mau bertanggung jawab, kan dia bisa nikah karena memang statusnya sudah jelas kan gitu ya. Dia bisa nikah kan seperti itu. Tapi kalau toh kemudian ternyata suaminya datang lagi dan mereka merasa senang sama-sama, kan bisa nikah lagi juga gitu ya. Daripada ini kasusnya banyak begini Pak, tadi ditinggalin, suaminya nggak jelas dan sebagainya. Ini statusnya dalam konsep Islam dia masih istri yang sah selagi suaminya tidak menceraikan. Kemudian ya karena udah 2, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya ketemu dengan laki-laki lain, baru mau nikah, masih mau nikah ya tetap nggak sah karena status ini masih jadi istri yang sah dari suaminya. Gitu Pak ya.
Cukup ya? Baik, kalau cukup mari kita tutup dengan bersama-sama baca doa khitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tadi. 15. Iya, yang itu ada saya itu hitungannya 15.